Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus beramal soleh. Mudah-mudahan di akhir bulan Sya'ban ini kita masih terus diberikan kesehatan dan kemudian diberikan keberkahan, rahmat hingga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan akidah Islam. Temanya yang diangkat adalah iman kepada hari akhir. Nanti kita akan membahas tentang hari kebangkitan, penghisaban, kemudian surga, tentang surga dan neraka. Tentu saja pembahasan yang ringkas, ya, yang diharapkan nanti rekan-rekan, sahabat-sahabat semua bisa mengulang kembali, membaca, ya, mempelajari tentang materi iman kepada hari akhir ini. Baik, rekan-rekan sekalian, iman kepada hari akhir ini adalah unsur yang paling penting di dalam bab keimanan. Periksa saja Al-Quran, ya, periksa saja Al-Quran. Ketika kita baru membuka halaman pertama pun kita sudah diperkenalkan dengan hari akhir. Begitupun di lembar-lembar berikutnya. Seingat saya tidak ada satu lembar pun ayat Al-Quran, ya, atau satu surat Al-Quran kecuali di dalamnya berbicara tentang hari akhir. Nah, ini sudah menjadi bukti yang sangat kuat betapa Al-Quran itu memberikan perhatian yang sangat besar, ya, tentang keimanan kepada hari akhir. Mengapa demikian? Karena dengan ini inti keimanan itu, ya, inti keimanan itu setelah iman kepada Allah adalah iman kepada hari akhir. Dengan keimanan kepada hari akhir ini, maka kalau kata Syekh Said Sabiq, dengan iman kepada hari akhir ini seseorang menjadi memiliki tujuan dan orientasi yang jelas, ya, memiliki orientasi yang jelas. Maka kalau akan sangat bisa dibedakan antara orang yang beriman kepada hari akhir dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir dalam tindak tanduk, dalam perilakunya sehari-hari. Kalau orang yang beriman kepada hari akhir, itu sudah pasti dia sedikit banyak pasti ada di dalam dirinya itu rem, ya, ada rem. Kalau dalam kendaraan ada remnya, gitu. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada hari akhir, walaupun mungkin di lisannya dia mengatakan iman kepada hari akhir, tapi sebetulnya di hatinya tidak mengimaninya, tidak meyakininya, maka dia akan bertindak semena-mena. Pasti dalam seluruh gerak langkah kehidupannya itu akan
apa istilahnya ya? Karena tidak punya arah, karena tidak punya aturan, ya, maka dia akan melakukan apa saja yang diinginkannya, apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Cenderung dalam kehidupannya itu penuh kesia-siaan. Karena menganggap apa? Karena menganggap bahwa kehidupan inilah kehidupan yang sebenarnya. Setelah mati, maka selesailah sudah kehidupan. Maka dia akan puas-puasin. Ya, ketika hidup di dunia ini puas-puasin apa yang diinginkan, ya maka akan dia coba gapai. Dulu saya pernah lihat sebuah film, tapi ya ini karena Sufi ya suka film gitu. Dulu ada itu film, saya lupa judulnya, cuma di situ tuh apa ya judulnya ya. Jadi si bogalakonnya itu orang yang sudah diponis, dia ya umurnya itu nggak lama lagi lah gitu ya. Lalu dia disarankan oleh temannya, ya sama-sama tidak iman kepada hari akhir gitu ya, untuk membuat list. Saya ada judulnya, pokoknya belakang itu ada list aja gitu ya, bucket list atau apa gitu ya, lupa lah. Itu sampai membuat list apa yang ingin dilakukannya sebelum mati gitu. Dan ternyata ya namanya juga orang tidak beriman kepada hari akhir ya, zina apa segala macam, pokoknya hal-hal yang gila gitu ya, yang ingin dilakukannya sebelum mati. Begitulah orang yang tidak iman kepada hari akhir, perzinahan, pokoknya macam-macam lah yang aneh-aneh aja gitu. Ini karena apa? Karena tidak beriman kepada hari akhir. Jadi cenderung berbuat yang sia-sia karena menganggap kehidupan ini adalah akhir, kehidupan di dunia ini adalah akhir segalanya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa makna hari akhir dalam konsep ajaran Islam? Hari akhir adalah hari di mana musnahnya alam semesta ini. Bumi dan langit berganti dengan bumi dan langit yang lain. Hanya saja ini maknanya, kalau kita periksa beberapa kitab tafsir ya, apa yang dimaksud dengan bumi dan langit berganti dengan bumi dan langit yang lain, seperti disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, juga langit ya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul, maksudnya manusia ya, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, ini apa yang maksudnya nih? Bumi dan langit berganti dengan bumi yang lain. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ini supaya kita tahu aja ya, asal kita tahu saja. Jadi ada yang mengatakan memang alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya, kemudian nanti ada alam yang lain yang berikut, langit dan bumi yang baru gitu. Ada yang memahami seperti itu, tapi kalau saya baca di kitab tafsir As-Sa'di, kemudian juga Sulaiman Al-Ashqar, Zubdatut Tafsir, itu mengatakan bahwa yang dimaksud berubah di sini, berganti di sini adalah berganti sifatnya atau keadaannya. Langitnya masih langit yang itu, buminya masih bumi yang itu, tetapi sudah berganti sifatnya atau keadaannya. Seperti apa? Misalnya bumi ini, maka dia akan berubah sifatnya. Tidak lagi ada gunung, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi lautan, tapi betul-betul ini menjadi tanah yang datar. Ya. Menjadi tanah yang datar, bahkan diumpamakan seperti dalam salah satu riwayat itu seperti perak gitu ya, seperti perak. Jadi kebayang ya, nggak ada lembah, tapi ini datar aja tanahnya itu.
kosong, tidak ada apa-apa gitu. Ya, wallahu alam. Jadi dan begitu pun langit gitu ya. Langit itu sudah berbeda kondisinya. Sudah hancur dan berganti menjadi memiliki keadaan yang lain. Ya, tidak seperti keadaan langit yang ada sekarang. Gitu. Jadi itu ya, yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah hari musnahnya atau hancurnya alam semesta ini. Gitu. Nah, nama-nama hari akhir itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Sebutan lain untuk nama-nama hari akhir ini yang menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu. Hari akhir itu adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Disebut juga Yaumul Qiyamah. Qiyam itu kan berdiri artinya. Yaumul Qiyamah artinya hari berdiri. Berdiri untuk apa? Menunggu penghisaban. Ya. Kemudian as-sa'ah, saat. Maksudnya saat kehancuran. Ya. Saat datangnya kehancuran. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari penghisaban. Yaumul fadh, hari kemenangan. Kenapa disebut hari kemenangan? Karena pada hari itulah kemenangan sesungguhnya. Jadi kemenangan itu ada kemenangan yang dekat, ada kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang dekat, kaum muslimin menang dalam perang Badar, menang dalam berbagai macam peperangan, itu kemenangan yang dekat. Tapi kemenangan yang hakiki itu ya nanti, di hari akhir itu, di mana kaum muslimin, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh akan menjadi pemenang. Gitu. Akan menjadi pemenang. Yang selama di dunia dizalimi, selama di dunia ini dipinggirkan, selama di dunia ini dihina, dicaci, disiksa, maka nanti di Yaumul Fadh, hari kemenangan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Orang-orang yang durjana, orang-orang yang mujrimin, orang-orang jahat saat ini yang petantang petenteng, penuh dengan kesombongan karena punya kekuatan, maka pada hari itu mereka dihinakan pada hari kemenangan. Ya. Jadi kalau ada di antara kita ya, rekan-rekan sekalian merasa sekarang ini kita ini kalah gitu ya. Kita ini umat Islam ini terpinggirkan. Jangan sampai kita dilemahkan oleh hal seperti itu. Tugas kita ini adalah berjuang. Tugas kita ini adalah berdakwah, memperjuangkan Islam. Tentang urusan menang kalah, ada kemenangan yang dekat, ada kemenangan yang hakiki nanti di hari akhir, gitu. Ya. Nah, Yaumul Fadh. Kemudian Yaumut Talaq, hari pertemuan. Ya, pertemuan manusia dengan Tuhannya, di mana dia harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah diperbuatnya. Al-Haqqah, ya. Haqqat, hari yang benar. Hari Yaumul Akhir itu, hari akhir itu adalah hari yang benar yang pasti akan datang. Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ghasyiyah itu apa sepertinya secara bahasa? Artinya hilang kesadaran. Kalau diterjemahkan kan kadang-kadang ghasyiyah itu ya hari kiamat gitu ya. Hari akhir gitu. Ghasyiyah itu artinya semaput, hilang kesadaran. Karena pada hari itu manusia hilang kesadaran. Yaumul jam'i wat taghabun, hari dihimpunkan, ditampakkan kesalahan-kesalahan pada hari itu. Yaumul khulud, ya. Hari yang kekal. Yaumul khuruj, hari di mana dikeluarkan manusia dari kuburnya. Yaumul hasrah, hari di mana dibongkar kesalahan-kesalahan manusia.
Yaumut tanad, hari di mana saling menyeru, ya, saling memanggil. Kemudian azifah, hari akhir itu adalah hari yang sudah dekat. Ya gimana nggak disebut hari yang dekat, karena di dunia ini saya sering sampaikan di sini bahwa manusia itu paling lama di dunia ini 100 tahun. Ya, ada yang hidupnya cuma sampai 60 tahun. Ada yang hidupnya di dunia ini hanya sampai 50 tahun. Ada yang sampai 40 tahun. Gimana nggak disebut dekat hari akhir itu? Ya, azifah, qammah, malapetaka. Ya, hari yang penuh dengan malapetaka. Tentu ini bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik. Sohah, hari di mana ada tiupan yang sangat memekakan telinga. Nah, ini nama-nama hari akhir yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti ini sudah saya catat nih di sini. Ya. Nama-nama suratnya, nanti di rumah coba lihat ayatnya. Karena kalau saya bacakan satu-satu ya akan cukup waktunya ya. Gitu. Nah, pertanyaannya kapan tibanya hari kiamat itu, hari akhir itu? Tentu saja tidak ada yang tahu ya kapan tibanya hari akhir itu kecuali hanya Allah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepadanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat itu, hari akhir itu? Rasulullah enggak menjawab, justru balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan? Ya, itu yang lebih bermanfaat buat kita, bukan kapannya. Ya, paling Rasulullah memberikan tanda-tandanya kalau ada kejadian begini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi yang lebih bermanfaat itu adalah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi as-sa'ah, hari kiamat itu. Jadi kalau ada orang, oh hari kiamat itu tahun sekian, oh hari kiamat dulu tahun 2012, ya menurut apa kalender suku apa namanya? Suku apa dulu ya? Kan ada filmnya sampai heboh ya, gitu. Nah itu sudah pasti ya, itu bohong, karena tidak ada yang bisa memastikan. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kembalikan tentang urusan kapannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari akhir ini, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian, diawali dengan al-ba'ts, dengan kebangkitan, hari kebangkitan seluruh makhluk dari kuburnya. Kita semua akan dibangkitkan dari kubur, ya, sesuai dengan kadar keimanannya. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bumi sudah berubah dengan bumi yang lain kondisi. Langit sudah berubah dengan kondisi kondisinya dengan langit yang lainnya. Gitu. Pada saat itu manusia kemudian digiring setelah keluar dari khuruj, keluar dari kuburnya, dan digambarkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarun nasu yaumal kiamati salasatu asnafin. Manusia itu, kata Rasulullah, akan dikumpulkan pada hari kiamat salasatu asnafin, 3 asnaf. 3 kelompok. Jadi manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 kelompok. Maksudnya ini caranya ya, cara dikumpulkannya. Kata Rasulullah, sinfan musyatan. Yang pertama adalah kelompok yang berjalan kaki. Jadi keluar dari kubur, tergantung kuburannya di mana, kuburan Sirnaraga, kuburan Nyingseret ini daerah sini. Ya. Di mana keluar dari situ ya,
Dari situ dalam keadaan sinfan musyatan. Ada yang kelompok yang berjalan kaki ke tempat mahsyar, tempat dikumpulkannya. Para ulama ada yang mengatakan, ya ada yang berpendapat ini ya, wallahu a'lam, bahwa mahsyar itu adalah wilayah Palestina saat ini. Karena ada di dalam dalam sebuah hadis disebutkan bahwa wilayah Baitul Maqdis itu adalah mahsyar. Cuman apa maksudnya mahsyar di sana? Mahsyar tempat dikumpulkannya di hari akhir sebelum terjadi kiamat atau setelah terjadi kiamat. Nah, itu ada dua penafsiran ya. Jadi kebayang ya, dari Bandung kita jalan kaki ke Palestina. Gitu. Kemudian wasinfan rukbanan. Kemudian ada kelompok yang pengendara. Nah, ini kendaraannya apa? Gak disebutkan di sini ya, wallahu a'lam. Yang mereka itu berkendaraan. Wallahu a'lam. Saya belum sempat membaca syarahnya ya, jadi nggak berani menjelaskan lebih jauh. Kemudian wasinfan ala wujuhihim. Nah, ini yang celaka. Dan sekelompok yang berjalannya itu ala wujuhihim, dengan wajahnya. Qila, kemudian ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Bagaimana orang bisa berjalan dengan apa? Dengan wajahnya. Kemudian kata Rasulullah, innalladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ayyumsyahum ala wujuhihim. Zat yang bisa menciptakan dia berjalan dengan kaki, maka dia pun mampu untuk menciptakan dia berjalan dengan wajahnya. Nauzubillah. Ya. Amma annahum yattaquna biwujuhihim kulla habbin wa syaukin. Nauzubillah. Ya. Dan kondisi mereka, kata Rasulullah, ketika berjalan itu dia berupaya untuk menjaga, melindungi ini wajahnya itu dari kulla hadbin ini mungkin tanah yang tidak lurus gitu ya. Hadbin itu sebetulnya nonjol. Jadi di tanahnya itu mungkin ada yang agak-agak bergelombang gitu ya. Dia sampai harus melindungi wajahnya dari itu. Wasyaukin, dan juga melindungi dari adanya syaukin itu duri ya. Syaukin itu duri. Seperti apa kondisinya ya, begitu saja, itu di dalam hadis disebutkannya begitu. Bagaimana tanah waktu itu kondisinya, wallahu a'lam ya, gitu. Nah, ini gambarannya di dalam hadis. Sebetulnya banyak hadis-hadis di antaranya ini ya. Kemudian, nah ini yang kita harapkan ya, syafaat. Adanya syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhirat itu ada yang disebut dengan syafaat uzma, ya, syafaat agung. Yakni permohonan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera diadakan putusan dan penetapan hukum untuk seluruh makhluk di hari kiamat. Jadi kebayang nanti itu digiring dan dalam kondisi, dan bukan hanya 10 tahun 20 tahun ya, di hari akhir itu. Jadi jangan dikira cuma 5 jam gitu. Enggak. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Jadi alangkah bodohnya orang yang hanya mengejar-ngejar kehidupan di dunia ini kemudian melupakan akhirat. Gitu. Walaupun nanti untuk orang-orang yang beriman akan diberikan keringanan ya pada hari itu. Tapi itu ada hari yang sangat berat. Disebutkan dalam hadis ini, inna syamsa tadnu yaumal qiyamati hatta yablughal araku nisfal uduni. Ini gambaran dari Rasulullah. Sesungguhnya matahari
tadnu didekatkan atau mendekat ya. Yaumal kiamah pada hari kiamat hatta yablughul araku sampai mencapai araku itu apa ya? Jadi manusia itu berkeringat, kemudian sampai keringatnya itu mencapai tenggorokan, bahkan nisfal uduni, setengah dari telinganya ya. Fabainama hum kadzalik, dan mereka dalam kondisi seperti itu ya, istaghotsu bi Adam. Itu maksudnya di dalam hadis yang lain saya menemukan bahwa ada yang air peluh itu sampai lututnya ya, sampai lutut sampai mata kaki, sampai lutut, ada sampai perutnya, bahkan ada yang sampai pertengahan telinganya, bahkan ada orang yang tenggelam, tersiksa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena peluh itu. Nah, hum kadzalik istaghotsu, kemudian beristighosah, meminta pertolongan bi Adam, kepada Nabi Adam. Fayaqul, kemudian Adam menjawab, lasta bisahibi dzalik. Ya. Ini saya enggak bisa menolong. Coba kamu minta tolong kepada sahibik, jadi kepada sahabatmu. Maksudnya sahabat di sini adalah kepada Nabi Musa. Dia menunjuk kepada Nabi Musa ya. Coba tuh ke temanmu itu gitu ya. Tsumma bi Musa. Kemudian kepada Nabi Musa, fayaqulu kadzalik. Kemudian Musa juga begitu, saya nggak bisa nolong. Coba ke teman kamu itu. Kemudian tsumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayashfa'u liyuqda bainal khalqi fayamshi hatta ya'khudha bi khalqati babil jannah. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia segera memegang pintu surga ya, memegang pintu surga. Fayauma idzin yab'atsuhullah maqaman mahmuda. Ini disebutnya bukan pintu surga, bihalqati. Jadi bihalqoh kepada lingkaran ya. Halqoh itu lingkaran. Jadi memegang lingkaran yang dia itu menempel kepada pintu surga. Kita jangan membayangkannya bahwa mungkin seperti apa, kita nggak tahu ya hakikatnya gitu. Kan surga itu disebutkan di dalam hadis yang lain itu jaraknya, pintu surga itu seperti jarak dari Hajar wa Makkah atau Makkah wa Hajar. Dan itu pernah lihat ada videonya yang pakai Google itu, jarak antara daerah Hajar dengan daerah Makkah. Itu luasnya pintu surga seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji kepada Rasulullah SAW. Yahmaduhu ahlal jam'i kulluhum, semuanya ya memuji Rasulullah, karena dengan syafaatnya dari Rasulullah SAW maka penderitaan manusia, kesulitan yang dihadapi oleh manusia pada saat itu dibebaskan ya, yang mereka sudah dalam keadaan payah dan sebagainya gitu. Nah, syafaat juga artinya, jadi syafaat itu ada macam-macam. Satu, syafaat itu syafaat uzma. Kemudian ada juga syafaat itu maksudnya adalah permohonan dari Rasulullah SAW untuk keselamatan umatnya. Yaitu syafaat bagi mereka yang pertama, orang yang tidak berbuat syirik. Bagi setiap nabi, kata Rasulullah, ada doa yang dikabulkan. Dan setiap nabi bersegera berdoa agar dikabulkan. Akan tetapi aku simpan doaku untuk dapat memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat.
Dan sesungguhnya syafaatku ini akan diperoleh insya Allah bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi bagi umat Nabi Muhammad yang tidak berbuat syirik, maka itu akan ditolong, ya, akan ditolong oleh Rasulullah SAW dengan perantaraan doa, ya, doa Rasulullah SAW atau syafaat permintaan dari Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukan hanya bagi orang yang tidak berbuat syirik, tapi juga syafaat ini diberikan bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar. Jadi dia ini beriman tetapi melakukan dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umat. Tentu saja hadis ini bukan berarti anjuran kepada kita untuk tenang-tenang saja ketika berbuat dosa besar, ya. Karena masalahnya kan ini nggak tahu siapa nanti yang dapat syafaat. Ya, jadi jangan tenang-tenang, gunwelah dosa besar gitu, kayak ayat ada syafaat Rasulullah. Nah, ini kita belum tahu kita dapat syafaat enggak gitu. Ya, begitu. Nah, ini syafaat dari Rasulullah SAW. Misalnya ada orang yang naudzubillah min dzalik sudah dimasukkan ke dalam neraka, lalu Rasulullah meminta, dan di dalam hadis yang cukup panjang, ya, saya tidak cantumkan di sini. Di bukunya Said Sabiq itu diceritakan, hadisnya sangat panjang, bahwa Rasulullah SAW itu ketika tadi diminta pertolongan itu, dan ada kejadian-kejadian berikutnya di mana kemudian Rasulullah itu berdoa dan memberikan syafaat kepada umatnya yang sudah masuk ke dalam neraka. Bagi mereka yang ada sampai 3 kali gitu, ya, sampai 3 kali. Yang walaupun punya keimanan hanya sebesar gandum, maka dikeluarkan. Berikutnya Rasulullah meminta lagi, walaupun keimanannya itu sebesar biji sawi, lalu dikeluarkan. Lalu berikutnya, walaupun dia punya keimanan sebesar dzarrah, ya, artinya yang lebih kecil lagi gitu, ya, maka dikeluarkan. Terus ada lagi di hadis yang lain, bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah maka akan dikeluarkan dari neraka. Gitu. Nah, ini bahasanya kalau ingin detail bisa detail, ya, karena banyak hadis-hadisnya tentang syafaat ini. Nah, itu tentang yaumul bats, ya, sampai kemudian manusia nanti di akhirat itu akan digiring ke mahsyar, dan peristiwa-peristiwa dahsyatnya itu banyak sekali di situ. Nah, berikutnya tentang hari penghisaban, ya, hari penghisaban. Jadi kita salah satu keimanan kepada hari akhir itu adalah kita mengimani tentang akan terjadinya hari penghisaban. Hari penghisaban ini, rekan-rekan sekalian, ini adalah penerapan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan menganiaya atau merugikan sedikit pun, ya. Tidak akan merugikan siapapun, seorang pun dari makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul akan menimbang. Tidak mungkin mempersamakan antara orang yang berbakti dengan orang yang durhaka. Orang yang beriman dengan orang yang kafir. Antara orang mukmin dengan musyrik. Orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Nggak mungkin disamakan. Gitu. Ya. Akan dihisab. Akan dihitung. Dalam Quran surat Al-Jathiyah, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Am hasibal ladzina
ajtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya gimana mungkin disamakan gitu ya. Orang-orang yang orang-orang yang berbuat jahat ya disamakan dengan orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Ya nggak mungkin gitu. Nah, pelaksanaan hisab ya. Setelah tadi yaumul ba'ts, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan seluruh makhluk. Kemudian digiring ke mahsyar. Nah, disinilah dihitung ya, dihitung kebaikan dan keburukan. Dihisab. Ada ayatnya sudah hafal kita semua ini. Surat Al-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bagaimana bumi mengeluarkan seluruh apa yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Berkata manusia, ada apa ini? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, ya, pada hari itu bumi akan mengabarkan, ya, akan mengabarkan tentang apa yang terjadi di muka bumi. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah menyuruhnya untuk melaporkan kepada bumi itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum dan seterusnya. Nanti manusia akan memperoleh balasannya dari apa yang telah diamalkannya. Nah, hadirin rekan-rekan sekalian, yang menjadi dalam penghisaban ini yang harus kita harus kita renungkan gitu ya. Harus membuat kita bertakwa. Yang menjadi saksi itu adalah seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ini adalah yang pertama bumi yang akan menjadi saksi. Kita nggak bisa mengelak gitu. Bumi menjadi saksi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, an Abi Hurairah qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca ya hadhil ayah, yaitu yang tadi ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaraha, tahukah kalian bagaimana bumi itu mengabarkan ya berita-beritanya? Qalu, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya tentang hal itu. Kemudian kata Rasulullah, fa inna akhbaraha, sesungguhnya kabar dari bumi itu ya, bagaimana bumi mengabarkannya itu adalah antashhada ala kulli abdin au amatin, yakni dia bersaksi ya, bumi akan menjadi saksi, bumi bersaksi terhadap hamba laki-laki dan hamba perempuan ya, kulla abdin au amatin bima amila ala dhahriha, tentang apa yang telah dilakukannya di atas bumi. Jadi bumi akan menjadi saksi bagi laki-laki dan perempuan hamba-hamba Allah tentang apa yang sudah dikerjakannya di atas muka bumi ini. Antakul amila kada wa kada. Jadi waktu itu bumi akan berkata, jangan ditanya gimana caranya, pokoknya dalam hadis disebutkannya begitu ya. Bumi itu akan berkata, amila kada wa kada. Dia itu si fulan, dia melakukan ini dan ini. Ya. Yauma kada. Pada hari anu. Kata Rasulullah, fahadihi akhbaroha. Begitulah bumi akan mengabarkan. Jadi rekan-rekan sekalian ya, jangan anggap enteng amal kebaikan sekecil apapun, jangan juga dianggap enteng amal keburukan sekecil apapun, karena bumi menjadi saksi. Ini kita sekarang sedang duduk di sini, ya.
ada yang ngantuk, ada yang memperhatikannya. Ini menjadi saksi nih. Bumi yang sedang kita duduk ini menjadi saksi. Jangan-jangan tembok ini, tembok-tembok ini yang nanti hancur, kan hancur ke bumi ya. Jangan-jangan ini pun bersaksi. Ya. Ya Allah, amila kada wa kada. Si fulan ini amila kada wa kada. Dia melakukan ini, dia bertolabul ilmi yauma kada, pada hari Selasa pada asar. Jangan-jangan ini bersaksi semuanya. Sekarang mereka kelihatan diam, tapi jangan-jangan ini menjadi saksi kita. Jangan-jangan ini semua barang-barang ini menjadi saksi kita. Ya. Nah, satu, bumi yang menjadi saksi. Kemudian apa? Bukan hanya bumi yang menjadi saksi, tetapi lidah, tangan, kulit juga menjadi saksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Hari ketika bersaksi kulit mereka. Wa aidihim, tangan mereka. Wa arjuluhum, kemudian kaki mereka. Bima kanu ya'malun, bersaksi tentang apa yang sudah mereka kerjakan. Lisan bersaksi, tangan, kaki, ya, bahkan kulit, ya, tadi kulit bersaksi tentang bima kanu ya'malun, apa yang sudah dilakukan, mereka lakukan. Bumi bersaksi, lisan bersaksi, ya, kaki semuanya bersaksi. Gak bisa mengelak, ya, gak bisa mengelak, gitu. Hanya bertakwa kepada Allah, ya, bertakwa kita kepada Allah, menghindari sekuat tenaga kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang kira-kira bisa mendatangkan kemurkaan Allah, ya. Kemudian kita ini akan ditanya tentang umur kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita, tentang jasad kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hatta yus'alu an umurihi. Kecuali harus dia akan ditanya dulu tentang umurnya. Fima afna, untuk apa umurnya itu dihabiskan. Wa an ilmihi, kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Fima fa'ala, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya itu. Wa an malihi, ditanya tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapat harta itu, kemudian dibelanjakan kemana. Untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Dikeluarkan untuk apa? Wa an jismihi, kemudian jisimnya, jasadnya. Fima ablah, untuk apa dia gunakan? Jasadnya ini digunakan untuk apa? Ditanya tentang itu. Ya. Bumi jadi saksi, ya. Kemudian anggota tubuh kita menjadi saksi, kitanya sendiri ditanya, ya. Kitanya sendiri ditanya, belum lagi apa? Malaikat juga. Malaikat juga menjadi saksi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidaklah dilafadkan, diucapkan, min qaulin, dari sebuah perkataan, illa, kecuali, ladaihi, di sampingnya, di samping kita, raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi, atid, yang selalu hadir, mencatat, gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengelak? Ya, bagaimana kita bisa mengelak nanti di hari penghisaban itu, ya. Dan dihisab itu dihisab dengan sangat teliti. Semua amalan manusia dicatat, ya. Dan penghisaban itu, perhitungan itu dilakukan
sangat teliti. Tidak ada yang dirugikan. Pokoknya seluruh apa yang kita kerjakan, kita ucapkan, semuanya tercatat. Yang serius, yang main-main, semua tercatat. Ya. Semua tercatat. Ya tugas malaikat begitu, pokoknya nyatat aja semua yang dilakukan, semua yang diomongkan, mau main-main, mau serius, dicatat semuanya. Dan kita juga akan diajak bicara oleh Allah tentang amalan-amalan kita di dunia. Wah, ini yang paling dan ini kata di dalam hadis lain disebutkan ketika seseorang ditanya oleh Allah, itu pun sudah siksaan. Hakikatnya itu adalah siksaan. Kalau siapa yang diperinci pertanyaannya, itu sudah siksaan. Jadi baru ditanya aja itu udah siksaan sebetulnya. Karena mungkin kondisi psikologis kita pada saat itu luar biasa takutnya. Ya. Begitu malunya gitu. Pokoknya campur baur gitu ya, perasaan kita, campur aduk gitu, perasaan kita waktu itu. Kan di dalam hadis itu disebut gitu. Siapa yang diperdalam pertanyaannya gitu, maka itu menjadi siksaan baginya. Tapi ada kabar gembiranya. Ada kabar gembiranya tentang penghisaban ini. Seorang mukmin, lagi-lagi nih, seorang mukmin, garis bawahi ya, seorang mukmin ditutupi aibnya oleh Allah. Ini panjang, saya baca terjemahnya langsung ya. Dari Sofwan bin Mukhrij al-Mazini. Dia berkata, ketika aku sedang berjalan bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan memegang tangannya, tiba-tiba seseorang mencegatnya dan berkata atau bertanya, bagaimana kamu mendengar Rasulullah SAW tentang an-najwa? Najwa ini pembicaraan rahasia antara Allah dengan hambanya pada hari kiamat. Maka Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekat kepada orang mukmin kemudian meletakkan tabirnya kepadanya dan menutupi kesalahan-kesalahannya. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui dosa ini? Kepada kita ya nanya. Apakah kamu tahu tentang dosa ini? Ditampakkan tuh perbuatan dosa kita. Ya. Apakah kamu mengetahui dosa ini? Gitu. Ditampakkan kepada kita, kemudian kita hanya bisa mengatakan, betul, kami mengetahuinya ya wahai Rabb, wahai Tuhanku. Sehingga ya, ketika terus ditanya tuh ya, ketika sudah diakui dosa-dosanya dan dia melihat bahwa dirinya akan celaka, hanya sampai kita ini karena ditanya ini, ditanya itu tentang dosa-dosa kita mengaku ya, udah ini mah celaka saya gitu ya. Ternyata ya, Allah berfirman, aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan aku mengampuninya hari ini. Nah, itu yang membuat kemudian kita ini merasa lega. Maka orang beriman itu diberikan kitab catatan kebaikan. Jadi diampuni tuh dosa-dosa kita itu. Dan orang yang beriman, Allah itu memakai tirai tabirnya, menutup. Hanya kita berbicara dengan Allah. Tidak diketahui oleh yang lain, manusia yang lain. Adapun orang kafir dan munafik, Allah berfirman, ya, dan para saksi akan berkata, itulah orang yang mendustakan Rabb mereka, maka laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Artinya secara terbuka, sampai para saksi itu kemudian mencela kita di hadapan seluruh makhluk. Naudzubillah. Ditampakkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman.
orang yang soleh yang akan ditutup ya aib-aib kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya al-haud. Nanti di akhirat itu ada al-haud, telaga. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ya, Nabi SAW bersabda, aku mendahului kamu ketika mendatangi al-haud, telaga ya al-haud itu, dan diperlihatkan bersamaku beberapa orang dalam kalangan kamu, kemudian disingkirkan dari pandanganku, maka aku pun berkata, wahai ya Rabb, wahai Tuhanku, itu sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan, innaka la tadri man ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka telah lakukan setelah kewafatanmu. Setelah kamu wafat, kamu tidak tahu bahwa mereka itu melakukan hal-hal yang hal-hal yang tidak diridhoi. Ya. Nah, ini menggambarkan tentang al-haud. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kita semua akan bertemu dengan Rasulullah itu adalah di al-haud. Akan bertemu di al-haud, di telaga. Jadi ketika semua manusia pada saat itu dalam keadaan sedang haus, para nabi itu memiliki telaga al-haud. Kemudian ada juga yang mengatakan al-kautsar itu adalah sebutan nama bagi haudnya Rasulullah. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, itu tentang bercerita tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, itu diberikan al-kautsar, telaga al-kautsar, al-haud al-kautsar. Gitu. Nah, di situ kita nanti bertemu dengan Rasulullah. Ada yang menyatakan begitu ya. Di sana kita pertama kali kita ini akan bertemu dengan Rasulullah di sana. Dan apakah kita diakui sebagai umat Rasulullah? Ataukah ini yang kemudian disingkirkan karena dosa-dosa kita, karena maksiat kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Berikutnya as-sirat. Sirat ini adalah suatu jalan yang diletakkan di atas punggung neraka jahanam. Di situ akan berlalulah semua orang yang dahulu dan orang-orang yang datang di belakangnya, yakni kembalinya mereka dari tempat pemberhentian di padang mahsyar. Ahli surga, ya, calon penghuni surga akan melaluinya dengan selamat. Sementara ahli neraka akan jatuh bergelimpangan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan rekan-rekan sekalian, umat Islam, umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ini adalah umat yang pertama meniti sirat. Ini hadis riwayat Bukhari. Sirat dibentangkan di punggung neraka jahanam. Maka aku dan umatku adalah orang yang pertama yang diperbolehkan untuk menitinya, melintasinya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mereka melainkan para rasul. Sedangkan doa para rasul pada saat itu pun hanya mengatakan Allahumma sallim. Ya. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi para rasul aja cuma bisa ngomong kayak begitu. Ya, karena kengeriannya, ya. Sedangkan dari dalam jahanam itu api menyambar-nyambar seperti duri sa'dan, ya, yang merenggut manusia jadi mengait, ya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain itu bahwa di neraka itu memiliki pengait, ya, pengait seperti duri sa'dan yang kemudian akan mengait, merenggut manusia sesuai dengan amalannya. Jadi ada yang akhirnya dikait kemudian masuk neraka, kemudian ada juga yang lolos dan selamat.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang lolos, yang selamat. Ya. Nah, berikutnya surga dan neraka. Ya. Nama-nama neraka menggambarkan tentang bagaimana kengeriannya. Hawiyah. Apa arti hawiyah? Api yang berkobar sangat panas. Ladha, api yang bergejolak. Sa'ir, api yang menyala-nyala. Sakor, api yang panas membakar. Kemudian hutamah, api yang meremuk, redamkan, menghancurkan. Ya, kita sekarang nggak bisa ngebayangin kayak gimana ya, ini bedanya apa. Tapi ini menggambarkan ya bahwa ini ada perbedaan-perbedaan neraka-neraka ini. Dan untuk siapa? Itu lihat di suratnya ya, di ayatnya. Ini untuk siksaan sakor, misalnya orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Dan gambaran kondisi neraka yang ada di dalam Al-Quran, ya, bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan ahli neraka itu diberi makan dari pohon zakum. Pakaian mereka terbuat dari api. Api melingkupi mereka dari seluruh penjuru, dari seluruh sisi. Dan di dalam hadis disebutkan perbandingan panasnya api neraka dengan api dunia adalah 1:70. Ya. Api yang ada di dunia yang paling panas, lahar atau apa ya, itu 1 bagian, dan neraka 70 kali lipatnya. Seringan-ringan siksaan bagi ahli neraka adalah siksaan seperti siksaan kepada Abu Thalib. Dipakaikan kepadanya terompah dari api neraka, tahu terompah? Ya, terompah sandal, alas kaki ya. Dipakaikan kepadanya terompah dari api neraka, kemudian otak mereka bergolak. Saking panasnya. Dan orang ini, kata Rasulullah, menyangka tidak ada siksaan yang ditimpakan melebihi siksaan kepadanya. Jadi orang yang disiksa dengan siksaan yang paling ringan menganggap ini adalah siksaan paling paling tinggi, paling hebat. Padahal itu tuh siksaan yang paling ringan. Gak kebayang gimana siksaan yang paling berat. Fidarki asfali minan nar. Di keraknya neraka orang-orang munafik. Ya. Nah, ahli neraka bisa mendapatkan syafaat. Ya tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita nyimpang dulu. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang nyimpang dulu gitu ke neraka. Karena satu harinya di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya surga. Sedikit lagi ya. Ini nama-namanya. Jannatul Ma'wa. Dia tempat kembali. Jannatu Aden, ya, tempat tinggal yang kekal. Darul Khulud, ya, kampung yang kekal. Darussalam, masjid ini Darussalam ya. Darussalam, kampung yang damai, negeri yang damai. Darul Maqamah, kampung yang tenang. Jannatun Naim, ya, taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Maqamun amin, ya, kedudukan yang sentosa. Nah, gambaran kenikmatan surga. Nah, supaya semangat ya. Di surga itu gambarannya walaupun nggak bisa tergambarkan oleh pikiran kita ya, tapi gambarannya di sana itu ada taman-taman, ada sungai-sungai, ya, sungai susu, sungai anggur, sungai madu. Jangan dibayangkan seperti susu di dunia ini ya, anggur seperti di dunia ini, cara repel atau gitu ya.
atau madu gitu ya. Kemudian ada buah-buahan yang tampilannya seperti sama dengan apa yang di dunia tetapi rasanya berbeda. Di dalam Quran surat Al-Waqiah disebutkan ada makanan ya dari daging burung. Bahkan di dalam bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu digambarkan bahwa di sana itu kita ini kalau mau makan ya tidak harus nangkep dulu. Ini ada misalnya daging hewan apa burung, nggak harus nangkep dulu. Jadi kita tinggal lihat aja tuh pengen makan itu tuh. Itu langsung jatuh. Si burung itu jatuh dan sudah terhidang menjadi gitu. Itu ada di dalam hadisnya seperti itu. Kemudian ada pelayan-pelayan. Wildanun mukhalladun ya. Pelayan-pelayan. Kemudian juga diberikan segala sesuatu yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Ada minuman campuran jahe. Wah, apa ini? Ya. Apa minuman campuran jahe teh di kita? Hah? Bandrek ya. Ya, minuman campuran itu dalam Quran surat Al-Insan itu disebutkan. Ada gedung-gedung yang tinggi yang di atasnya ada gedung-gedung pula. Ya. Dan surga itu kan bertingkat. Antara satu tingkat surga dengan tingkat ini seolah-olah seperti ya orang yang kalau kita melihat ke bintang, itu tingkatan berikutnya. Susah ya ngebayanginnya ya. Kemudian berkumpul bersama istri-istri dan bidadari-bidadari yang suci. Istri-istri disebutnya juga ya. Banyak dikasihnya. Penduduk laki-laki penduduk surga itu diberikan sekian banyak istri. Itu teh yang tingkatan ecek-eceknya gitu. Ya. Diberikan istri-istri. Diberikan istri mah istri kan ada bidadari itu ada bidadari surga, ada bidadari yang wanita-wanita di dunia yang kemudian menjadi ratunya. Nah, nanti istri kalau punya istri satu dia jadi ratunya. Ya, punya istri dua udah jadi dua ratunya gitu kan. Gitu. Istri tiga gitu, istri empat gitu ya. Nah, tambah bidadari gitu ya. Bidadari yang suci, bersih, tidak haid ya, tidak ada kotoran gitu seperti wanita di dunia yang ada haidnya, ada kotoran dan lain sebagainya gitu. Yang perawan ya, bidadari yang perawan uruban atroba ya. Uruban itu jadi uruban atroba. Dia itu wanita-wanita bidadari itu wanita-wanita yang sebaya umurnya. Nanti di akhirat itu manusia itu akan dijadikan berumur sekitar 30 tahun. Ada yang umurnya di sini 30 tahun? Nah, seumuran gitu. Gitu nanti di akhirat itu. Uruban atroba. Ya, sebaya usianya atroba. Atroba itu digambarkan, mohon maaf ya karena dalam tafsirnya begitu digambarkannya. Bagaimana, mohon maaf, buah dadanya tuh montok. Itu. Ya. Awas jangan ngeres ya, ini mah dah. Kemudian apa? Kekuatan laki-laki di surga nanti itu 100 kali lipat kekuatan ketika di dunia dalam berhubungan. Sampai-sampai digambarkannya ini dalam, silakan aja baca bukunya, hadis-hadisnya itu ada ya. Di surga mah pokoknya ketika berhubungan suami istri itu sampai, kata Rasulullah, ini bukan kata saya, kata Rasulullah dalam hadisnya itu sampai mereka itu berguling-guling. Ya, gitu. Oh langsung careng hargi. Ya. Ya, jadi
kenikmatannya itu nggak bisa terbayangkan oleh kita sekarang, nggak bisa, ya nggak bisa terbayangkan oleh akal pikiran kita, oleh mata kita. Ada kisah ya, ini tentang kecantikan wanita surga. Ini ada kisah tentang Ainul Mardiyah. Ini ada kisahnya, Ainul Mardiyah, seorang ulama soleh, dia bermimpi, mimpi masuk surga. Kemudian ketika di surga itu dia melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik. Jadi sebelum di dalam mimpi itu bahwa dia dikatakan kamu akan diberikan seorang istri, ya, bidadari di surga nanti. Dia bernama Ainul Mardiyah. Ya, Ainul Mardiyah. Lalu dia itu di dalam mimpi itu dia mencari, melihat ada perempuan sangat cantik, tidak pernah melihat wanita secantik itu. Kemudian ditanya oleh si ulama ini, apakah kamu Ainul Mardiyah? Oh bukan, saya bukan Ainul Mardiyah, saya ini kalau kita semacam pengiringnya lah gitu, saya ini pengiringnya aja. Ainul Mardiyah itu ada di sana. Dicarinya, bertemu lagi, lebih cantik lagi. Ditanya apakah kamu Ainul Mardiyah? Tidak, bukan, saya ini hanya ya pembantu, pengiringnya lah gitu ya, mengiringinya gitu. Lalu dia cari lagi, ada lagi melihat lebih cantik lagi dari yang sebelumnya. Ternyata bukan. Dan akhirnya dia melihat Ainul Mardiyah. Dan kemudian dia terbangun, ya, dia terbangun. Ketika dia terbangun, kemudian dia melihat istrinya. Kemudian dia langsung muntah. Itu kisahnya itu begitu ya. Jadi saking baru saja melihat wanita yang sangat-sangat cantik, ketika melihat istrinya langsung muntah dia. Gitu. Itu tentang kisah tentang Ainul Mardiyah. Nah, di atas itu semua, ya, rekan-rekan sekalian, kenikmatan surga tertinggi itu adalah disebutkan di dalam ayat ini. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini kenikmatan yang tertinggi. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka, itulah mereka melihat. Jadi kenikmatan yang tertinggi itu adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.